Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Wahyuni dengan NIM C1C020006. Saya dari kelas R9 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tinjauan terhadap Ilmu Keperilakuan dalam Perspektif Akuntansi, yang dimana materi ini merupakan bagian dari akuntansi keberlakuan yang diampu oleh Bapak Wilmy Eka Putra. Baiklah, langsung saja ke materi. Mempertimbangkan aspek keberlakuan pada akuntansi. Keterampilan matematis sekarang ini telah berperan dalam menganalisis permasalahan keuangan yang kompleks. Yang pertama akuntansi adalah tentang manusia, yaitu para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan memengaruhi organisasi. Yang kedua akuntansi adalah tindakan, yaitu pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota organisasi dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dimensi akuntansi keberlakuan. Yang pertama lingkup akuntansi keberlakuan, yaitu akuntansi keberlakuan berada di balik peran akuntansi tradisional yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Yang kedua akuntansi keberlakuan perluasan logis dan peran akuntansi tradisional, yaitu pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan akuntansi akan dapat menjadi lebih baik jika laporan tersebut banyak mengandung informasi yang relevan. Berikutnya lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan, yaitu istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru. Konsep tersebut begitu luasnya sehingga lebih baik lingkup dan isinya digambarkan dari awal. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset manapun yang mempelajari baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi perilaku dari manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial meliputi disiplin ilmu antropologi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi, dan sosiologi. Ilmu keperilakuan meliputi psikologi dan sosiologi, aspek ekonomi keperilakuan dari ilmu pengetahuan politik, serta aspek antropologi keperilakuan. Berikutnya langkah dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Para akuntan keperilakuan memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Para akuntan keperilakuan juga menyadari bahwa mereka dapat dengan bebas mendesain sistem informasi untuk memengaruhi motivasi, semangat, dan produktivitas karyawan. Tanggung jawab mereka menjangkau keluar pengumpulan dan pengukuran data yang sederhana untuk meliputi persepsi dan penggunaan laporan akuntansi oleh orang lain. Akuntan keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk mengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi tindakan yang diinginkan. Persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan, yaitu akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi, sementara ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sikap. Terdapat perbedaan penting antara kedua golongan tersebut dalam hubungannya dengan sasaran, hasil fokus, pendidikan, keahlian, dan fungsi masing-masing. Perspektif berdasarkan perilaku manusia, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial.
Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Para psikolog memerhatikan, mempelajari, dan berupaya untuk memahami perilaku individu. Yang kedua ada sosiologi, yaitu mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia. Secara spesifik, sosiologi telah memberikan kontribusi yang besar pada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dan organisasi, terutama organisasi yang formal dan relatif rumit. Psikologi sosial, yaitu psikologi sosial adalah suatu bidang kajian di dalam psikologi tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah teori peran, yaitu peran merupakan komponen perilaku nyata yang disebut norma. Norma-norma adalah harapan dan kebutuhan perilaku yang sesuai untuk suatu peranan tertentu. Yang kedua ada struktur sosial, yaitu struktur kepemilikan manusia yang sistematis bergantung pada dua fakta. Pertama, orang-orang bertindak secara teratur dan dengan pola yang berulang. Yang ketiga ada budaya, yaitu merupakan satu titik pandang yang pada saat yang bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Yang keempat adalah komitmen organisasi, yaitu merupakan tingkat sampai sejauh mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Yang kelima ada konflik peran, yaitu konflik peran timbul karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan atau salah satu perintah saja akan mengakibatkan diabaikannya perintah yang lain. Yang keenam ada konflik kepentingan, yaitu menurut Mas'ud tahun 2002 menjelaskan bahwa organisasi di Barat dibangun berdasarkan prinsip depersonalisasi yang merupakan salah satu prinsip birokrasi. Yang ketujuh ada pemberdayaan karyawan, yaitu menurut Mas'ud tahun 2002 menuliskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan. Baiklah, kesimpulannya ada ilmu pengetahuan keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi mengenai keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dan akuntansi. Akuntansi keperilakuan praktis diterapkan dengan menggunakan riset ilmu keperilakuan untuk menjelaskan dan memprediksikan perilaku manusia. Akuntansi selalu menggunakan konsep, prinsip, dan pendekatan dari disiplin ilmu lainnya untuk meningkatkan kegunaannya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.